Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga kita dapat mendengarkan sedikit ceramah dari saya. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada baginda agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yakni ad-dinul Islam. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan Pujianto MAG selaku dosen mata kuliah ilmu dakwah. Yang terhormat kepada teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah mengenai hidup tenang dengan tawakal dan ikhtiar. Teman-teman sekalian, pernah nggak sih kalian merasa capek? Sedangkan manusia ini selalu memiliki rasa capek tersebut. Nah, saya maksud bukan capek karena kerja fisik. Nah, melainkan kita ini capek karena pikiran kita sendiri. Kepikiran masa depan, takut gagal, kepikiran yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, sampai-sampai kita ini memiliki overthinking yang berlebihan. Nah, padahal semua itu belum tentu terjadi. Nah, kita sering memikirkan sesuatu yang bahkan Allah belum takdirkan untuk kita. Sampai-sampai membuat hati kita rasanya sempit, gelisah, dan jauh dari rasa ketenangan. Nah, dalam Islam ada salah satu konsep mengenai permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu yang dinamakan dengan tawakal. Tawakal itu bukan berarti kita hanya diam saja. Bukan berarti kita menyerah tanpa adanya usaha. Melainkan tawakal adalah ketika kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, lalu kita sandarkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh qad ja'alallahu likulli syai'in qadira. Yang artinya Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah telah melaksanakan sesuatu yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, Allah juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 159 mengenai orang yang bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, misalnya nih, kita sudah bersungguh-sungguh belajar untuk menghadapi ujian, tetapi kita masih memiliki rasa takut untuk gagal, atau kita diberikan suatu permasalahan, lalu kita masih dihantui adanya rasa cemas pada diri kita karena tidak bisa untuk melewati hal tersebut. Nah, disinilah kita itu terkadang lupa bahwa Allah itu tidak melihat hasilnya, tetapi Allah itu melihat bagaimana cara kita berproses untuk menghadapi suatu masalah. Kadang kita merasa gagal sampai kita itu memiliki pikiran bahwa Allah itu tidak sayang kepada kita. Allah tidak mendengar doa kita. Padahal sebenarnya Allah itu sedang mengarahkan diri kita itu menjadi seseorang yang lebih baik. Masalahnya setiap orang atau setiap manusia itu menginginkan sesuatu rencana itu sesuai apa yang dia rencanakan. Padahal Allah
lebih tahu apa yang manusia butuhkan. Nah, overthinking itu melelahkan. Karena apa? Karena kita mencoba untuk mengendalikan sesuatu yang bukan urusan kita, yang bukan kendali kita. Makanya, kalau kita sudah berusaha, berhentilah sejenak. Lalu, katakanlah dalam hati, aku sudah berusaha. Selanjutnya, hasilnya aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan tawakal. Dan orang yang bertawakal, hidupnya akan terasa lebih tenang. Bukan berarti hidupnya itu tanpa masalah. Akan tetapi, orang tersebut tahu siapa orang yang tepat yang digunakan untuk sandar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, hidup ini tidak akan lepas dari adanya ujian. Akan tetapi, kita itu bisa memilih. Kita menghadapinya dengan rasa cemas atau kita dengan tawakal. Karena sejatinya hati yang tenang atau hidup yang tenang kan hidup yang tanpa adanya masalah. Akan tetapi hati yang tenang adalah ketika hati kita itu dekat dengan Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, cukup sekian sedikit ceramah dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.